Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisata religi pada episode ini adalah ke Masjid Keramat Empang Bogor atau Masjid An-Nur yang berlokasi di Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Masjid Keramat Empang Bogor atau Masjid An-Nur ternyata menyimpan banyak sejarah di dalamnya. Masjid tersebut didirikan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas pada tahun 1318 Hijriah atau 1897 Masehi. Dibangun dengan harapan untuk menyatukan umat Islam yang sedang dikembangkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas pada saat itu. Hingga pada tanggal 26 April 1933, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas wafat dan dimakamkan di area tersebut. Itulah sebabnya Masjid An-Nur dinamakan juga Masjid Keramat Empang Bogor. Pada kompleks pemakaman ini bukan hanya makam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas saja, di sana juga terdapat makam dari anak-anaknya, muridnya, dan para ulama besar. Beberapa anaknya yang dimakamkan di tempat tersebut antara lain Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Atas, Habib Zain bin Abdullah Al-Atas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Habib Hussein bin Abdullah Al-Atas, dan Sarifah Nur binti Abdullah Al-Atas. Lalu ada juga makam muridnya, yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir. Dan ada juga makam ulama besar, yakni Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Al-Bushra, Depok. Hingga kini kepengurusan Masjid Keramat Empang Bogor diteruskan secara turun-temurun oleh anak cucu atau buyutnya dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Selain itu, peninggalan lainnya dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah sebuah rumah yang berada di depan Masjid Keramat Empang Bogor yang juga dihuni oleh penerus dan keluarganya. Pemirsa, sejarah mengungkapkan bahwa pada tahun 1283 Hijriah atau 161 tahun yang lalu, kalau dihitung di tahun ini, tahun 1444 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas melakukan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke negeri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Atas, Pekojan, Jakarta Barat, dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu Al-Habib Ahmad Al-Atas memerintahkan agar beliau datang berziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus di luar Batang, atau yang dikenal dengan sebutan Makam Keramat Luar Batang, Pasar Ikan, Jakarta Barat. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Bogor. Pemirsa, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas
datang ke Empang Bogor dengan tidak membawa apa-apa. Empang Bogor saat itu belum ada penghuninya. Namun dengan keberkahan Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, daerah itu menjadi terang benderang. Padahal belum ada listrik pada saat itu. Di antara karomah beliau yang lain, dikisahkan bahwa satu saat Habib Abdullah bin Muhsin Alatas tengah makan di pinggiran Empang. Datanglah kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya atas kekeramatan Anda." Kebetulan pada saat itu Habib Abdullah bin Muhsin Alatas sedang makan yang lauknya seekor ikan, dan ikan itu sudah dimakan, tinggal separohnya. Maka Habib Abdullah bin Muhsin Alatas berkata, "Ya samak, anjul ila mantabis." Wahai ikan, kalau kau benar-benar cinta padaku, tunjukkanlah. Maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika itu juga ikan yang tinggal separuh meloncat ke empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Bicara soal karomah Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, maka bisa kita buka lagi sejarah, misalnya ketika beliau berada dalam penjara. Seperti diketahui, dalam perjalanan hidupnya Habib Abdullah bin Muhsin Alatas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh penjajah Belanda. Mungkin dengan ujian itu Allah hendak memberi kedudukan yang tinggi kepada Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Pemirsa, selama beliau di penjara, kekeramatan beliau semakin tampak, sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara Belanda tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Mereka mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Habib Abdullah bin Muhsin. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Alatas selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu membuat para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang terus bertambah. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Namun ketika usulan itu ditawarkan kepada Habib, beliau menolak dengan halus dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Kemudian di antara karomah beliau juga adalah setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dengan rantai besi, atas izin Allah rantai itu terlepas lagi. Tapi kemudian malang nasib menimpa pemimpin penjara beserta keluarganya dan kerabatnya, di mana tak lama berselang waktu dari adanya perintah memborgol Habib, kepala penjara beserta keluarganya itu sakit panas yang parah, sehingga dokter pun pada saat itu tak mampu mengobati penyakit tersebut. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit sanak keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Habib Abdullah
bin Muhsin Alatas yang sedang dipenjara. Lantas kepala penjara tersebut mengutus bawahannya untuk meminta doa kepada Habib Abdullah bin Muhsin Alatas atas penyakit yang dideritanya dan yang diderita juga oleh sanak keluarganya. Maka berkatalah Habib Abdullah bin Muhsin Alatas pada saat itu kepada utusan yang menghadapnya, kata Habib, ambillah borgol dan rantai ini, lalu ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka insya Allah akan sembuh dia. Kemudian dikerjakan apa yang dikatakan oleh Habib. Dengan izin Allah, penyakit pimpinan penjara dan sanak keluarganya seketika itu juga menjadi sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Habib Abdullah bin Muhsin Alatas menghadap kehadiran ilahi pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah tahun 1351 Hijriah. Tak terhitung jumlah orang yang ikut mensolatkan jenazah beliau. Dan beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur, Empang, Bogor. Pusara beliau tidak pernah sepi. Setiap waktu dari berbagai penjuru negeri maupun mancanegara datang untuk berziarah. Demikian wisata religi pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.